Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah. Hari ini kita sedang berada di Al-Fatih Stable. Ini merupakan tempat panahan dan juga berkuda. Bisa wisata, ada juga pelatihan. Nah, memang tempatnya alhamdulillah enak sekali. Ada selain mendukung tempat berkuda, juga mendukung tempat untuk panahan. Nah, insya Allah untuk hari ini merupakan konten pertama dari channel Pemuda Akhir Zaman. Jadi bila sebelumnya teman-teman sering lihat saya itu di channel motovlog, kita review motor, review mobil dan sebagainya. Nah, untuk hari ini kita khususkan mulai channel baru kita yaitu Pemuda Akhir Zaman. Insya Allah kita akan mengulas mengenai berbagai kegiatan yang bermanfaat di akhir zaman ini. Ya, salah satunya adalah olahraga sunnah. Jadi mengapa saya lebih berfokus ke olahraga sunnah? Karena memang pada zaman sekarang ini kita ini banyak disibukkan oleh kegiatan-kegiatan yang kurang mendapatkan faedah lah. Jadi jangankan mendapatkan pahala, itu mendapatkan manfaat secara duniawi pun belum tentu gitu. Seperti contoh misalnya banyak yang terjebak dalam kegiatan-kegiatan bermain game, baik itu game online, mau game konsol atau game PC gitu kan. Ada juga yang melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak bermanfaat seperti menghabiskan waktu dengan nongkrong, bahkan sampai ada yang melakukan kegiatan-kegiatan maksiat. Untuk kali ini mengapa saya menjadikan channel ini, jadi insya Allah supaya memotivasi para pemuda khususnya agar mengisi waktu dan kegiatannya dengan kegiatan-kegiatan bermanfaat. Jadi kalau misalkan olahraga sunnah itu tidak hanya kita mendapatkan pahala, tapi insya Allah akan sangat menyenangkan. Nah, semenyenangkan apa? Kita lihat sebelum kita mulai. Insya Allah karena kedepannya akan lebih banyak lagi video-video yang bermanfaat mengulas mengenai kegiatan olahraga sunnah, panahan dan juga berkuda. Jangan lupa like dan subscribe, bisa juga share. Insya Allah akan menjadi pahala jariah bagi teman-teman yang bisa memotivasi orang lain dengan melihat video kita untuk memulai olahraga sunnah dan meninggalkan kegiatan-kegiatan tidak bermanfaat, insya Allah. Ya, bismillah, kita mulai. Nah, untuk hari ini di video pertama kita akan memberikan tutorial panahan itu. Nah, ini panahan ini memang merupakan salah satu olahraga yang tertua lah istilahnya. Bukan olahraga, tapi memang dari zaman dahulu pun memang panahan ini sudah ada. Bahkan di beberapa riwayat itu panahan itu sudah ada sejak zamannya Nabi Adam. Jadi Nabi Adam memang diberikan busur dan panah oleh Rasulullah melalui malaikat Jibril untuk kemudian digunakan oleh Nabi Adam baik itu untuk berburu atau untuk mengisi waktunya, untuk menghibur dirinya. Jadi sejarah panjang panahan ini memang sudah dimulai sejak awal mula manusia. Dan bahkan tidak hanya seperti itu, banyak juga dalil-dalil yang mengatakan bahwa apa yang digunakan oleh para malaikat sebagai senjata untuk merajam atau menghancurkan syaitan itu memang menggunakan panah-panah cahaya yang digunakan oleh para malaikat. Nah, jadi maka tentu posisi panahan ini sendiri memiliki posisi yang sangat istimewa. Nah, kalau misalkan kalian ingin memulai panahan, akan banyak sekali agam dan jenisnya. Jadi misalkan nanti akan ketemu dengan busur-busur modern, ada juga busur tradisional. Nah, kalau untuk di sini saya akan fokuskan kepada busur tradisional. Seperti contohnya ini biasa lazimnya, mungkin lebih mudahnya teman-teman mengetahuinya dengan sebutan horsebow, yaitu busur yang memang digunakan cocok untuk berkuda gitu. Nah, kalau misalkan horsebow itu dia bentuknya itu lebih ringkas, lebih kecil, lebih ringan. Kebetulan ini yang saya pegang ini merupakan salah satu pesanan ya konsumen. Jadi saya juga memproduksi peralatan panahan. Ini belum beres, ini tinggal di finishing lapis kulit. Nah, ini modelnya ini model Turkish. Jadi nanti kedepannya di video akan saya jelaskan berbagai jenis busur horsebow. Nah, kalau misalkan lebih mudahnya ini kita sebut saja dengan busur horsebow model Turkish. Ini termasuk salah satu jenis busur tradisional. Ini kelebihan busurnya dia memang cukup pendek ya. Jadi dia mau digunakan untuk panahan ground atau di atas tanah maupun panahan di atas kuda, insya Allah akan sangat mudah gitu. Nah, kalau misalkan mau memulai panahan, apa saja sih yang bisanya kita butuhkan? Nah, banyak yang rancu gitu, belum mengetahui perbedaan apa itu busur, apa itu anak panah. Jadi kadang menyebut anak panah atau ini dengan sebutan busur juga gitu. Kalau busur ini merupakan alat untuk melontarkan anak panahnya, dan ini adalah anak panah. Ini merupakan misilnya lah seperti yang kita bilang. Jadi peralatan standar memanah itu untuk minimal ya, kalau menurut saya sendiri itu kalau sudah ada busur dan anak panah sebenarnya sudah cukup. Tapi ada juga wadah anak panah yang dipasang di pinggang seperti ini sebutannya quiver.
Ini akan membuat panahan itu lebih nyaman dan lebih praktis. Berikutnya akan ada juga nih safety set, jadi pelindung supaya tidak tergesek dan sebagainya. Ini pelindung jempol juga ada. Nanti mungkin bisa dilengkapi, tapi minimal sudah ada busur dan sudah ada anak panah, itu insya Allah sudah lengkap gitu. Karena memang esensi dari memanah itu ialah melontarkan anak panahnya. Jadi bukan pada kalau misalkan saya pakai sepatu supaya lebih ini, itu merupakan hal-hal tambahannya. Insya Allah memang akan lebih mendukung dalam kegiatan panah.